institusi maksud saya. Kemudian selama webinar berlangsung, dimohon untuk mematikan audio. Yang ketiga adalah dalam mengikuti webinar kali ini, semua peserta harap menyalakan kameranya, kecuali bila Anda terkendala jaringan, Anda boleh untuk mematikan kamera Anda. Oke, nanti pada akhir sesi kita akan ada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, peserta boleh menuliskan nama _ pertanyaannya. Oke. Baik, kita akan mulai saja acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke. Semoga baik-baik saja ya. Kalaupun tidak baik-baik saja, semoga Tuhan dan semesta izinkan untuk segera dalam hati dan keadaan yang baik-baik saja. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah berkumpul, menyempatkan diri dan waktunya pada hari ini untuk sama-sama berproses mengenali diri Anda sendiri dalam webinar kita dengan tema How to Deal with Your Trauma and Your Failure. Oke. Bersyukur dan beruntung sekali kita pada hari ini sudah dibersamai oleh narasumber yang sangat luar biasa sekali ya. Namun, sebelum itu, sebelum memasuki sesi webinarnya, akan ada sambutan dari Ketua Panitia, yaitu Febrianti Putri. Kepada beliau saya persilahkan. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kepada seluruh peserta webinar yang sudah hadir. Ini pada semangat sekali ya, siang-siang ikut kegiatan yang bermanfaat seperti ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Febrianti selaku Project Leader dari acara webinar dan campaign yang diadakan oleh EduLeader Talk, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta tentunya yang telah hadir tepat waktu ya pada siang hari ini untuk mengikuti serangkaian acara webinar yang juga diikuti dengan campaign dengan judul How to Deal with Your Trauma and Failure. Jadi judul ini kami kemas sedemikian rupa karena mungkin dari kita nggak sedikit yang pasti pernah mengalami yang namanya sebuah trauma ataupun kegagalan dalam hidup. Jatuh bangun, proses kita menjalani hidup ini, lika-liku hidup, itu kan pasti ada. Nah, di sini kita semua akan mengetahui gimana sih caranya untuk mengatasi trauma-trauma yang mungkin pernah kita dapati, ataupun masa-masa kegagalan yang mungkin pasca kegagalan itu sendiri membuat kita down, dan mungkin kekurangan rasa percaya diri setelah itu. Jadi, harapan saya semoga acara ini dapat bermanfaat sehingga materi yang nantinya akan dipaparkan oleh pemateri kita dapat memberikan insight baru bagi teman-teman semua. Dan jangan sungkan jika nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, teman-teman dapat langsung bertanya pada sesi tanya jawab setelah materi disampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita hari ini, tentunya yang sangat ahli ya di bidangnya, ada Kak Kafi Hizbullah, SPSI, dan terima kasih juga kepada Ines Kosmetik yang telah mensponsori acara kita hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan EduLeader Talk yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Oke, akhir kata, saya mewakili seluruh tim project, mohon maaf apabila selama berjalannya acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan semoga teman-teman semua tetap semangat dalam mengikuti campaign setelah pelaksanaan webinar ini. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Febri atas sambutannya. Oke, kita lanjut ke agenda kita selanjutnya, yaitu ada penyampaian beberapa informasi terkait dengan sponsor. Untuk ini saya izinkan untuk berbicara Mbak Ersa, kepada beliau saya persilahkan. Dari Ines, Kak? Iya, jelas Kak Erma. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para narasumber webinar EduTalk hari ini ya. Yang terhormat juga para panitia yang sudah memberikan Ines kesempatan menjadi bagian kegiatan webinar hari ini sebagai sponsor. Perkenalkan, saya Erma sebagai perwakilan dari Ines Kosmetik. Ines adalah brand asli Indonesia ya Kak ya, merupakan produk lokal karya anak bangsa yang berdiri tahun 1998 di Malang, Jawa Timur. Ines merupakan produsen kecantikan kosmetik, di mana fokus produksi kami meliputi produk perawatan kulit, baik skincare, dekoratif, maupun body care. Untuk kualitas bahan, kita sudah teruji secara klinis ya Kak ya oleh BPOM, dan sudah tersertifikasi halal oleh MUI. Nah, jika dari seluruh peserta nih ya, nanti ingin mengetahui tentang Ines, bisa di-download di Play Store ya, di My Ines. Dan bagi yang tertarik nih untuk untuk belanja produk kami, kita ada di e-commerce Ines Official Shop ya Kak, yang ada di Shopee, Lazada, JD.id, dan sebagainya ya Kak ya. Dan bila ada kesempatan nih berjalan-jalan, maksudnya di toko terdekat itu ada ya Kak ya, Ines ya bisa dicari di seluruh Indonesia udah ada ya Kak ya. Nah, ada spesial info nih Kak, yang datangnya dari Lip Sweet Cream ya Kak, yang merupakan lipstick cair matte, itu ada diskon Kak, 20% ya, khusus hari ini ya. Sama Perfect Glow Matte, itu nanti ada free ongkir Kak, free ongkir untuk pembelian 100.000 ya. Nanti bisa dilihat-lihat, dicek dan dicek ya Kak ya, di e-commerce-nya Ines ya Kak ya, itu banyak banget diskon, ada yang diskon sampai 50% ya Kak ya, itu. Nah, mumpung suasananya lebaran, mau lebaran nih ya Kak ya, jadi kan kita butuh yang namanya kosmetik ya, apalagi kan Ines ini aman banget ya untuk dipakai sehari-hari. Nah, bagi yang berniat bagi yang mau berkonsultasi gratis nih ya Kak ya, nanti bisa di-share nomor WA saya ya Kak ya untuk KMC ya. Jadi nanti bisa untuk konsultasi sama saya ya Kak ya tentang produk-produk dari Ines ya Kak ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan KMC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Erma sudah menyampaikan terkait sponsornya. Nah, untuk teman-teman yang tertarik dengan brand Ines ini, boleh langsung menghubungi Kak Erma yang nanti nomor teleponnya akan kami beri dalam kolom chat. Oke, kita bakal masuk nih ke acara utamanya nih. Kayaknya udah sering ya kenal istilah gitu, kalau tak kenal, maka tak sayang. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu siapa sih narasumber kita pada hari ini gitu. Nah, oke. Narasumber kita pada hari ini itu ada Kak Kafi Hizbullah, sarjana psikologi. Beliau adalah kandidat psikologi klinis Unit Layanan Psikologi Universitas Islam Negeri Bandung. Kemudian beliau adalah founder titik-temu.psi. Kemudian beliau adalah senior staff Psychorescue dari tahun 2016 sampai 2018. Dan beliau juga merupakan certified in hypnotherapy, psychological first aid, behavior medication for children with special needs, dan lain-lain. Oke, setiap manusia Mohon maaf, moderator masih ke mute. maaf. Oke. Kita akan memperkenalkan lagi. Maaf ya terkendala mute-nya tadi. Oke, kita perkenalkan speaker kita Kafi Hizbullah. Beliau merupakan kandidat
klinis Unit Layanan Psikologi Universitas Islam Bandung, dan beliau juga merupakan founder dari titiktemu.psi. Beliau juga merupakan senior staff at Psikorescue dari tahun 2016 sampai 2018. Dan beliau juga merupakan certified in hypnotherapy, psychological first aid, behavior modification for children with special needs. Oke, di sini saya akan menyampaikan bahwasanya kita sebagai manusia itu memiliki kenangan dalam setiap hari prosesnya. Ada kenangan baik, ada kenangan buruk, namun tentunya kenangan buruk itu biasanya bertahan jauh lebih lama dan di dalam pikiran dan hati kita. Oke, untuk ini kami mengundang narasumber kita, Kak Kahfi Hizbullah, untuk dapat menyampaikan materinya agar kita dapat sama-sama belajar pada hari ini. Kepada narasumber, Kak Kahfi, kami persilahkan. Baik. Suara saya terdengar? Terdengar, Kak? Terdengar. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang dari para panitia. Selamat siang juga kepada para peserta yang hari ini luar biasa menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar kita pada hari ini. Sebelumnya juga saya ingin ucapkan terima kasih pada Eduli.talk yang telah mengundang saya untuk sharing pada hari ini terkait bahasan kita yang cukup menarik. Tadi dari Mbak Anissa sudah sedikit ada pembahasan bahwa dalam kehidupan kita banyak banget pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui. Pengalaman baik, pengalaman buruk yang telah kita lalui. Tapi kenapa sebenarnya dari berbagai pengalaman yang telah kita lalui, biasanya pengalaman yang tidak menyenangkan itu selalu punya tempat tersendiri di memori kita. Ini akan menjadi bahasan yang menarik kita pada hari ini. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Kak? Oke. Baik, bahasan kita pada siang hari ini meskipun masih puasa gitu ya, yang bagi menjalankan, tapi tetap semangat. Karena kita akan membahas tentang how to deal with your trauma and failure. Ini bahasan yang sangat menarik, karena setiap orang saya rasa pernah mengalami kenangan, kejadian, peristiwa di masa lalu yang tidak menyenangkan, dan juga pernah menghadapi dengan yang namanya kegagalan. Lalu sebenarnya gimana nih cara kita untuk menyikapi hal ini gitu ya? Ini akan jadi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita berbicara jauh terkait dengan gimana sebenarnya kita untuk sembuh dari trauma, kita harus bahas dulu apa sih trauma itu gitu ya. Saya ingin tanya sama teman-teman di sini semua, pernah nggak atau ada nggak pengalaman traumatik yang pernah teman-teman alami? Boleh raise hand atau boleh chat di kolom komentar ya. Pernah nggak? Oke, itu ada Kak dari Anissa Pujiati. Oke, ada ya. Silakan Anissa, mau berbagi ceritanya. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Mungkin pengalaman kegagalan atau trauma yang pernah saya hadapi selama hidup ini, yang paling berat itu bagi saya itu waktu saya menjalani jenjang profesi itu di kuliah, ketunda karena beberapa hal itu saya kayak ngerasa terpukul banget Kak. Kayak apa sih? Ini bisa bakalan tamat tepat waktu nggak ya? Kalau jenjang profesi saya tertunda gitu. Tapi syukur alhamdulillah akhirnya juga bisa tamat tepat waktu. Oke. Baik, terima kasih Anissa untuk sharingnya. Nah, ini
Ini sebagai salah satu gambaran kecil bahwa setiap orang punya versi traumanya tersendiri. Setiap orang punya versi masing-masing dari kisah hidupnya. Ya. Nah, apa itu trauma sebenarnya? Trauma ini merupakan tekanan psikologis yang berat setelah individu mengalami atau menyaksikan suatu kejadian yang mengerikan, menakutkan, atau yang mengancam. Dan kejadian ini atau peristiwa ini menimbulkan luka fisik atau psikis baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Artinya gini, bahwa ketika kita menghadapi suatu peristiwa, kejadian, baik kita mengalami secara langsung atau kita hanya menyaksikan kejadian atau peristiwa tersebut, dan itu menimbulkan suatu efek tersendiri bagi fisik kita maupun bagi psikis kita. Dan efeknya itu ada yang terlihat secara langsung, ada juga yang tidak terlihat secara langsung. Artinya efeknya akan muncul di kemudian hari, gitu ya. Nah, sedangkan kegagalan itu apa sebenarnya? Kalau kita tadi berbicara tentang trauma, sekarang kita berbicara tentang kegagalan. Nah, kegagalan ini terjadi saat hasil yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kenyataannya. Nah, yang menjadikan kegagalan ini sebagai proses yang terasa sakit, terasa pahit, adalah terkait dengan cara kita merespon terhadap kegagalan tersebut. Nah, kalau kita lihat kegagalan dan trauma, ini memiliki akar benang yang sama, yaitu pengalaman yang tidak menyenangkan yang telah kita lalui. Dua hal ini adalah bagian dari perjalanan hidup kita yang kalau kita tidak selesaikan, yang kalau kita tidak hadapi itu, ini akan berdampak, khususnya secara psikologis bagi kita, semakin kita tumbuh dewasa. Nah, apa sebenarnya penyebab yang bisa menyebabkan kita mengalami trauma? Pertama, ada penyebab yang sifatnya one time event. Artinya kejadian yang hanya sekali terjadi. Misalkan kecelakaan. Kita pernah mengalami kecelakaan mobil misalkan gitu, atau mengalami kecelakaan berkendaraan, dan ini menimbulkan sebuah traumatik bagi kita. Atau kita mengalami cedera saat kita berolahraga, baik sampai harus mendapatkan perawatan, dan itu kejadian itu sangat membekas di ingatan kita, ini bisa juga menjadi sebuah traumatik. Atau kita pernah mendapatkan kekerasan secara fisik, abuse gitu ya, abuse secara fisik, abuse secara mental, abuse secara seksual, dan lain sebagainya. Juga pelecehan seksual, baik secara verbal maupun secara non-verbal, yang pernah kita alami di masa lalu. Kejadian ini akan sangat berdampak pada kondisi psikologis kita. Ini yang pertama, kejadian yang hanya terjadi sekali gitu ya. Selain itu juga penyebab lainnya adalah ketika kita menghadapi atau dihadapkan pada kondisi stres yang munculnya itu tak henti gitu, terus-terusan munculnya. Misalkan kita ada atau hidup di lingkungan yang penuh kekerasan. Artinya kita setiap hari melihat, menyaksikan, mengalami kekerasan itu hadir di lingkungan terdekat kita, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah, di lingkungan pertemanan. Kita terus-terusan menghadapi kondisi kekerasan itu. Kemudian juga kita mungkin pernah mengalami bullying, pernah dihadapkan pada kondisi kita sebagai korban yang dibully. Ya. Misalkan di sekolah, kita diejek, dibully, baik terkait dengan kondisi fisik kita, kondisi keluarga kita, dan kondisi lainnya yang membuat kita merasa tertekan. Dan itu terjadi biasanya, bully itu terjadi berhari-hari, berlarut-larut. Nah, kejadian atau kondisi stres ini yang terjadi tanpa henti bisa menimbulkan trauma tersendiri bagi kita. Kemudian juga toxic relationship. Ketika kita dihadapkan pada suatu hubungan yang hubungan ini seperti racun bagi kita. Kita nggak bisa lepas dari hubungan ini. Tapi kita tahu bahwa hubungan ini membuat kita merugi, membuat kita nggak nyaman, membuat kita tersakiti.
tapi kita nggak bisa lepas dari hubungan ini. Maka dalam kondisi ini, trauma bisa menghantui kondisi psikologis kita. Serta peristiwa traumatis lainnya yang berulang. Artinya bahwa selain dari kejadian event one time, juga stres yang kita hadapi sehari-hari bisa membuat kita trauma. Selain itu juga kita bisa mengalami trauma dari peristiwa yang sering kita abaikan. Misalkan, ditinggal orang terdekat. Ya. Kemudian ending dalam hubungan romantis, kayak putus hubungan gitu ya dengan pacar, dengan pasangan. Ini juga bisa menimbulkan trauma sebenarnya. Yang kadang kita masa gitu aja bikin trauma gitu ya. Itu kita simpan dalam-dalam, padahal itu bisa menjadi sebuah traumatik. Efeknya apa? Efeknya kita akan bahas lainnya. Kemudian juga pengalaman memalukan atau mengecewakan. Kayak mungkin di sini ada yang pernah kita presentasi nih di depan kelas gitu ya. Terus ternyata apa yang kita sampaikan atau sikap kita ada yang memalukan. Atau ada hal yang kita perbuat itu tidak sewajarnya. Nah, pengalaman tidak menyenangkan ini mungkin biasanya diabaikan, tapi efeknya bisa jangka panjang, bisa menjadi sebuah traumatik. Ya, akhirnya orang nggak bisa percaya diri untuk tampil di depan orang, ya, nggak mau tampil di depan umum, pengennya tuh sembunyi-sembunyi aja gitu ya, nggak mau show up dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang bisa menimbulkan trauma dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada catatan penting sebenarnya. Setiap orang punya kapasitas tersendiri untuk menghadapi suatu peristiwa, untuk merespon suatu peristiwa. Apa yang dianggap berat bagi kita, belum tentu berat bagi orang lain. Dan apa yang kita anggap mudah, belum tentu mudah bagi orang lain. Artinya gini teman-teman, kadang kita berhadapan menghadapi teman kita yang misalkan memiliki masalah gitu ya. Terus kita komentar, masalah gitu aja kok cengeng sih gitu ya. Masa gitu aja sedih, masa gitu aja marah. Kayak gitu aja kok jadi putus asa. Nah, komentar-komentar yang kita lakukan, yang kita berikan, mungkin menurut kita bahwa stresor yang orang lain hadapi, menurut kita itu gampang gitu. Tapi belum tentu menurut orang lain itu gampang. Apa yang orang lain hadapi menurut kita itu mudah. Tapi belum tentu orang itu bisa menghadapi dengan seperti yang kita bayangkan. Jadi bersikap baiklah pada setiap orang yang memiliki permasalahannya. Karena kita nggak tahu cerita di balik masalah itu seperti apa. Kita nggak tahu bagaimana orang menghadapi permasalahan itu. Oke, jadi jangan mencap bahwa orang terlalu cengeng, terlalu gampangan, terlalu mudah untuk terbawa emosi karena menghadapi suatu masalah tanpa kita paham bagaimana orang itu menghadapi masalahnya. Nah, apa sebenarnya dampak dari trauma itu sendiri? Ini sering banget kita temui atau mungkin kita rasakan sendiri. Nah, kita bagi dua. Ada dampak secara personal, artinya dampak ini kita rasakan dalam diri kita. Ada juga yang dampaknya itu melebar terhadap hubungan interpersonal kita. Nah, dampak-dampak yang biasanya kita rasakan sendiri, misalkan kayak insecure, merasa tidak aman. Ya, ini sering banget kita rasakan, kita alami ketika kita memiliki pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, memiliki pengalaman traumatik di masa lalu. Dampak yang biasanya muncul di kemudian hari yang pertama adalah insecure, merasa tidak aman, merasa tidak nyaman terhadap diri sendiri. Baik itu insecure terhadap kondisi fisik kita, karena misalkan dahulu pernah mengalami bully gitu, dibully secara fisik, akhirnya saat ini saya misalkan insecure terhadap kondisi fisik saya, gitu ya. Kemudian juga overthinking. Nah, ini juga
menjadi salah satu hal yang sering juga ditemui, karena ketika orang menjadi sangat terobsesi dengan pikirannya, ini adalah karena bentukan dari masa lalunya. Ketika seseorang mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, selalu diatur untuk selalu melakukan hal sesuai dengan tuntutan yang ada, maka biasanya orang akan muncul dengan pikiran-pikiran overthinking. Kemudian tidak percaya diri. Misalkan tadi, pengalaman memalukan, pengalaman mengecewakan ketika tampil di depan umum, membuat kita jadi nggak percaya diri nih sama kemampuan kita. Atau di masa lalu kita sering mendapat komentar, masa gitu aja nggak bisa sih gitu ya. Kamu tuh kok bodoh banget gitu, ngerjain itu aja nggak bisa gitu ya. Kita mendapatkan komentar seperti itu dari lingkungan terdekat kita, maka kita akan tumbuh dewasa dengan rasa tidak percaya diri. Emosi yang tidak stabil juga sering ditemukan. Artinya kita mudah tersulut emosi, kita jadi mudah berubah gitu ya moodnya, dan lain sebagainya. Takut salah. Orang yang menghadapi kegagalan, orang yang pernah mengalami kegagalan tanpa melakukan pemaknaan di dalam kegagalan itu, maka akan tumbuh menjadi orang yang takut untuk melakukan kesalahan lagi, takut untuk merasakan kegagalan lagi, dan mudah putus asa. Ketika orang dihadapkan pada kesulitan dan dia ngerasa kayaknya aku nggak bisa nih hadapin ini, akhirnya dia menyerah karena pengalaman traumatik di masa lalunya. Kemudian juga people pleaser, kayak orang yang jadi nggak enakan. Mungkin di sini ada orang yang kalau diajak mau makan apa, udah aku nurut aja mau makan apa. Padahal kita nggak suka sama makanan yang mereka pesan. Ketika kita diajak, yuk main yuk ke sana, padahal kita sebenarnya lagi nggak punya uang, tapi kita susah untuk menolak. Kayak kita pinjam uang dulu, biar ikut dengan mereka. Artinya ada kesulitan kita untuk mengatakan tidak pada ajakan orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya kita melakukan sesuatu yang sebenarnya itu tidak nyaman buat diri kita. Ini adalah bentuk perilaku akibat dari pengalaman traumatik di masa lalu. Kemudian juga anxiety, cemas gitu ya, takut, khawatir berlebih terkait dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian juga self-harm, injury, melukai diri. Ketika seseorang terbiasa untuk memendam emosi, tidak mengekspresikan itu, maka dia mengalihkan untuk mengekspresikan rasa sakitnya dengan melukai dirinya. Ini juga sering terjadi. Karena apa? Karena pengalaman-pengalaman masa lalu yang menyakitkan itu dipendam. Kita harus pahami bahwa ketika emosi itu dipendam, emosi itu tidak akan pernah hilang. Karena kita tidak ekspresikan keluar. Jangan salah ketika kita mikir, udahlah masalah kayak gini mah, biarin aja. Nah, ketika kita mengatakan, udah biarin aja, kita memendam perasaan itu. Kita memendam emosi itu. Dan suatu hari, ketika tangki emosi kita penuh, dan ini akan membeludak. Salah satu bentuknya adalah dengan melukai diri. Bahkan sampai dengan suicide, dengan bunuh diri. Kayak gitu ya. Ini adalah resiko yang paling besar kalau kita tidak segera sembuh, tidak segera berdamai dengan trauma di masa lalu. Selain itu, apa dampak interpersonalnya, dampak terhadap hubungan kita dengan orang lain? Pertama, sulit membangun hubungan dekat. Karena mungkin kita pernah punya pengalaman dikecewakan, ditinggalkan, diselingkuhin, dihianati. Kita jadi susah nih buat hubungan dekat. Jadi milih-milih dalam teman, selektif banget dalam mencari pasangan. Karena pengalaman sebelumnya, dia udah janji nih mau nikahin aku gitu ya. Dia janji nih mau setia, tapi kok nyatanya malah ninggalin. Kok nyatanya malah nyakitin. Mohon maaf Kak Kahfi ke mute. Oke.
Kedengaran lagi sekarang? Ya sudah, Kak. Oke. Nah, selanjutnya adalah sulit percaya dengan orang lain. Karena ketika kita memiliki pengalaman dikhianati berkali-kali, dikecewakan berkali-kali, kita jadi susah percaya sama orang lain. Biasanya kalau perempuan susah nih buat lagi percaya sama laki-laki. Laki-laki jadi susah nih percaya buat sama perempuan. Ini terjadi banget di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena kita tidak menyelesaikan masalah kita di masa lalu. Kita mungkin ngerasa, aku nyaman-nyaman aja nggak percaya sama orang. Aku nyaman-nyaman aja nggak berhubungan, memiliki hubungan romantis dengan orang lain, dengan pasangan lawan jenis kita. Ini adalah sinyal bahwa kita sudah mewajarkan peristiwa di masa lalu yang menyakitkan. Dan juga penarikan sosial. Kita jadi orang yang sangat berhati-hati. Kalau lingkungan ini aman, aku akan gabung. Tapi kalau lingkungan ini kayaknya nggak akan aman nih, lingkungan ini kayaknya ya akan bisa nerima aku nih, udah deh, aku nggak akan ikut. Akhirnya dia jadi sangat selektif dalam memilih pertemanan. Dan juga kodependensi dalam relationship. Kodependensi itu kayak jadi ketergantungan. Jadinya ketika dalam suatu hubungan, dia akan melakukan segala hal untuk pasangannya. Padahal itu nggak baik. Pasangannya minta, udah, kamu jangan kuliah, kita main aja. Udah, dia akhirnya ikut aja sama pacarnya. Ikut aja sama pasangannya. Pokoknya dia melakukan segala hal untuk pasangannya. Padahal dia sendiri ngerasa nggak nyaman dengan hal itu. Kenapa? Karena ada ketergantungan di situ. Pengalaman traumatisnya apa? Pengalaman traumatisnya bisa jadi dia pernah ditinggalkan oleh pasangannya, sehingga ketika dia memiliki pasangan, dia nggak mau lagi ditinggalkan dengan cara yang sama. Kemudian mentolerir abuse. Ketika kita sudah mewajarkan kekerasan yang kita alami, ketika kita sudah mewajarkan rasa sakit yang kita terima karena diperlakukan dengan kasar oleh orang lain, ini menjadi salah satu hal atau warning bahwa kita memiliki pengalaman, memiliki trauma di masa lalu yang belum selesai. Ya, kemudian takut tampil kayak tadi. Individu-individu yang takut untuk tampil di depan umum. Kalau mau tampil di depan umum tuh tangan tuh udah keringet basah gitu, jantung berdebar kencang, badan tuh nggak nyaman, mondar-mandir, dan ketika tampil panic attack. Banyak sekali orang mengalami hal ini. Kenapa? Karena mengalami peristiwa di masa lalu yang tidak menyenangkan terkait dengan tampil di depan umum. Kemudian juga over possessive. Kalau dalam hubungan romantis banyak banget laki-laki maupun perempuan yang jadinya over possessive sama pasangannya. Kenapa? Karena dia pengen pasangannya berlaku sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia nggak mau nih orang pasangannya mengkhianati dia. Dia nggak mau pasangannya meninggalkan dia lagi. Dia nggak mau pasangannya mengecewakan dia lagi. Akhirnya, apa yang dilakukan si pasangannya harus sesuai dengan apa yang aku mau. Akhirnya aku jadi over possessive. Ini adalah dampak-dampak yang biasanya kita rasakan ketika kita memiliki pengalaman traumatik, pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, yang belum selesai. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang dampak, lalu apa sebenarnya gejala yang bisa kita lihat? Gitu ya. Biar apa? Biar ini bisa menjadi sebuah warning buat kita. Nah, pertama dampak secara psikologis. Apa? Misalkan pertama, rendahnya self-worth. Merasa tidak berharga. Ketika orang mengalami peristiwa di masa lalu yang tidak menyenangkan, mengalami peristiwa traumatik yang tidak menyenangkan, timbul rasa tidak berharga. Ya, aku mah apa tuh? Kalau bahasa gaulnya, kayaknya aku nggak bisa deh kayak orang lain. Kayaknya aku nggak bisa nih kayak gini. Aku mah kayak gini orangnya, merasa nggak berharga. Ini timbul ketika kita belum selesai dengan masa lalu. Penolakan, orang yang takut untuk ditolak.
Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi orang yang susah untuk mengeluarkan pendapat. Karena takut apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan apa yang orang lain inginkan. Takut orang lain menolak itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia terus-terusan mengikuti apa yang orang lain katakan. Kenapa? Karena takut ditolak. Kemudian selain itu juga sulit konsentrasi. Ini juga gejala yang biasanya timbul ketika kita masih terikat di masa lalu. Sehingga kita sulit konsentrasi dengan apa yang kita sedang lakukan saat ini. Nah, pikiran kita terus-terusan terbayang peristiwa-peristiwa di masa lalu, masalah-masalah yang belum selesai. Menarik diri, mengurung diri, nggak mau terlibat di lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Kemudian juga negative thinking. Negative thinking ini sering banget saya temukan pada orang-orang yang memiliki pengalaman masa lalu yang belum selesai. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, dan dia belum berdamai dengan hal itu. Gini, otak kita itu unik. Ketika kita berpikir satu hal negatif, misalkan, kayaknya saya gak cantik nih, maka otak akan melakukan berbagai cara untuk mencari pembenaran bahwa saya itu gak cantik. Saya mikir saya gak cantik. Terus otak akan mencari pembenaran. Oh iya, kamu tuh kan orangnya pendek. Terus juga aku tuh kulitnya tuh gak putih kayak orang lain. Terus juga berjerawat. Terus apalagi badanku juga gendut. Akhirnya pikiran negatif yang cuma satu itu dikuatkan dengan pikiran-pikiran lain yang menguatkan hal itu, dan itu jadinya seperti benar. Dan kita akhirnya membenarkan bahwa kita itu nggak cantik, kita itu nggak bisa. Maka ketika kita berpikir negatif satu kali aja, maka otak akan memanipulasi hal-hal lain agar ini tuh menjadi sebuah hal yang sangat besar. Ini sering banget ditemuin bagi orang-orang yang belum selesai dengan masa lalunya. Ini juga menyalahkan diri. Dan sedikit orang ketika memiliki masa lalu, peristiwa di masa lalu, dia akhirnya menyalahkan diri. Kamu sih dulu kayak gitu, jadi kan kayak gini. Kamu sih coba aja kalau nggak gitu. Dasarnya kamu ini. Nah, akhirnya perasaan-perasaan menyalahkan diri sering timbul, sering muncul dalam diri kita saat ini. Ya. Dan juga merasa bukan diri sendiri. Kita menjalani hidup kayak bukan kita aja. Kayak kita tuh dikontrol sama hal yang kita nggak tahu nih. Kita dikontrol sama masa lalu, dikontrol sama lingkungan, atau dikontrol sama apa. Kayak kita tuh ngejalanin sehari-hari itu nggak nggak fun gitu. Kayak ini bukan aku banget gitu. Kayak ini aku bukan sih yang ngejalanin itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita sering merasa capek, sering merasa lelah, padahal nggak banyak hal yang kita lakuin. Ya. Dan secara emosional juga moodnya senang gitu. Hanya perubahan mood yang sering kita lakukan setiap harinya. Merasa sedih tanpa sebab. Mungkin di sini teman-teman merasa sering kayak kalau lagi duduk, lagi merenung, tiba-tiba sedih aja, tiba-tiba nangis aja. Tapi nggak tahu ini kenapa gitu. Ini kok aku ngerasa nggak nyaman ya, aku kok ngerasa kayak sedih, tapi nggak tahu ini kenapa gitu. Ini sering banget dialami ketika kita memiliki peristiwa masa lalu yang belum kita selesaikan. Ada perasaan juga tidak tenang, tidak nyaman dengan kondisi diri, dan mudah tersinggung. Disinggung sedikit, kita langsung merasa tidak nyaman. Disinggung sedikit, kita langsung berespon dengan emosional. Ini ada alarm, ada warning bahwa ada yang nggak beres nih dengan diri kita. Ini juga secara fisik, apa cirinya? Biasanya ditunjukkan dengan masalah tidur, baik itu insomnia, sulit tidur, maupun sering tidur, tidurnya kebanyakan gitu. Jadi masalah tidur ini bukan hanya sulit tidur aja, tapi tidur dalam jangka waktu yang lama, pengennya tuh tidur terus gitu ya. Ini juga jadi salah satu warning bahwa lagi ada yang nggak beres nih sama diri kita. Terus kita juga
ngerasain kelelahan secara fisik kayak lemas, padahal nggak ngelakuin aktivitas apa-apa. Makan banyak, nutrisi banyak, makanan sehat, tapi kok lemes ya, kok lelah ya, padahal nggak ada aktivitas fisik yang kita lakukan. Detak jantung juga berdebar gitu ketika kita dihadapkan pada masalah kecil aja, khawatir berlebih, terus jantung kita berdebar. Sakit fisik juga namanya, ketika masalah-masalah yang kita belum selesaikan di masa lalu bisa nimbul dengan sakit fisik. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan klien yang mengalami masalah GERD, masalah di lambungnya. Karena itu, dan ketika saya cari tahu, katanya masalahnya bukan ada di fisiknya, tapi ada di kondisi psikologisnya terkait dengan pengalaman-pengalaman dia. Kemudian juga ketegangan otot. Kan ngerasa nggak sih kalau lagi banyak stres, lagi banyak beban tuh kayak di pundak, di leher bagian belakang, dan di kepala bagian belakang tuh kayak berat aja. Terus badan kita tuh kayak kaku, kayak otot tuh tegang gitu. Ini salah satu gejala bahwa ada yang lagi nggak beres sama diri kita. Nah, ini adalah gejala-gejala yang kita bisa lihat nih dalam diri kita, ya, yang biasanya muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, banyak yang bertanya, kenapa sebenarnya kita sulit banget buat lepas dari trauma. Kayak ingatan tuh ada aja terus. Kayak ini ingatan tuh bisa nggak sih pergi aja gitu. Nggak mau nih ingat-ingat ini. Kenapa? Karena yang kita inginkan biasanya adalah kita ingin melupakan kejadian itu. Kita ingin melupakan memori itu. Nah, kita harus tahu bahwa masa lalu itu nggak bisa dirubah. Maka ketika masa lalu nggak bisa dirubah, maka ingatan pun akan selalu ada. Ya, kita nggak bisa nih merubah masa lalu, karena masa lalu udah lewat. Ingatannya pun akan sama, nggak bisa kita ubah ingatannya. Lalu apa sebenarnya yang bisa kita lakuin? Kalau kita nggak bisa rubah itu, maka yang bisa kita lakuin adalah merubah cara merespon kita terhadap ingatan itu. Kalau memori itu nggak bisa diubah, maka yang kita ubah adalah cara kita merespon terhadap memori itu. Kalau biasanya kita ketika ingat kejadian itu, ingat peristiwa itu, kita merasa sedih, merasa kecewa, maka kita akan berubah jadi emosinya netral. Ketika kita ingat kejadian itu, kita ingat peristiwa yang menyakitkan itu, kita jadi biasa aja, jadi netral. Ini yang kita ubah. Ya. Karena memori itu fungsinya adalah merekam semua kejadian yang memiliki makna tertentu. Baik itu makna yang menyakitkan atau makna yang menyenangkan. Akan selalu ada di memori kita. Dan tidak bisa kita rubah. Ya. Dan biasanya kita belum sepenuhnya selesai dengan masa lalu. Ingat ya, beda antara kita menganggap selesai dan benar-benar selesai. Kadang kita punya masalah nih, udahlah, biarin aja, udahlah, anggap selesai aja. Padahal masalah itu belum benar-benar selesai. Dan kita tinggalkan. Masalah itu jadi masalah di masa lalu. Padahal masalah itu belum sepenuhnya benar-benar selesai. Dan ketika masa lalu itu belum benar-benar selesai, maka akan terus menghantui kita di masa sekarang. Kita kayak dirantai panjang banget. Jalan, cuma kayak ada berat aja gitu jalannya. Kenapa? Karena kita belum melepas masa lalu ini dengan sebenar-benarnya lepas. Ini yang membuat kita kadang jadi susah untuk lepas dari yang namanya trauma, dari yang namanya pengalaman yang buruk di masa lalu. Nah, kenapa gagal bisa sebanyak itu ya? Padahal kan bagi sebagian orang gagal itu biasa aja. Tapi bagi sebagian orang lain juga
gagal itu bisa sangat menyakitkan. Gagal ini dirasa bisa sejahat itu mempengaruhi diri manusia, karena bisa menimbulkan luka dan sakit yang sedemikian membekas. Ketika kita sudah berjuang memperjuangkan sesuatu, tapi ternyata hasilnya kita menghadapi kegagalan, pasti ya, siap tidak siap, setiap orang ketika menghadapi yang namanya kegagalan pasti ada rasa sakit, pasti ada rasa kecewa, gitu ya. Dan kadang kegagalan ini kayak jadi tabu untuk dibicarakan. Kenapa tabu? Karena mungkin kita malu untuk bilang, oh gagal nih kemarin, aku udah gak bisa nih lanjutin ini. Kayak kita harus dituntut untuk selalu pura-pura kuat, pura-pura baik-baik aja, ya. Padahal kita sedang tidak baik. Padahal mengakui bahwa kita sedang lelah, kita sedang terluka, itu pun nggak apa-apa sebenarnya. Dan biasanya ini ada di kalangan laki-laki gitu ya. Laki-laki dari dulu, dari sejak kecil dituntut untuk selalu kuat. Nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis, nggak boleh ngeluh. Laki-laki itu kayak dibentuk sedemikian rupa untuk selalu kuat, untuk terlihat kuat. Kalau laki-laki nangis disebutnya apa? Cengeng. Kalau perempuan nangis, biasa aja, wajar. Ada paradigma ini di masyarakat kita, bahwa ketika melihat laki-laki menunjukkan kelemahannya, maka laki-laki ini lemah. Padahal laki-laki dan perempuan ini diciptakan sama. Dua-duanya manusia gitu. Nangis kok nggak boleh terlihat lemah. Padahal laki-laki juga punya hak untuk mengeluh, punya hak untuk mengakui bahwa aku sedang tidak baik-baik saja. Ini juga penting bagi saya laki-laki, bagi teman-teman di sini peserta laki-laki, bahwa mengakui bahwa ada yang tidak beres dengan diri kita dan berhenti untuk pura-pura kuat, ada satu hal yang penting. Nah, lalu apa sebenarnya luka psikologis yang biasanya timbul dari kegagalan? Pertama adalah merusak harga diri. Kita jadi sering memberikan label negatif pada diri kita. Misalkan ketika kita gagal, ya saya emang bodoh sih, saya emang nggak bisa nih kayak gini. Dasarnya aku ini pecundang kok gitu aja gagal sih. Dasar gini aja gak bisa, malu-maluin. Nah, pemberian label negatif ini gak akan membuat kita merasa nyaman. Justru membuat harga diri kita, membuat diri kita makin terluka. Kayak kita udah tergores, ditambah kita memberikan label negatif, kita akan memberi garam di atas luka gitu. Makin pedih, makin terasa sakit bagi diri kita sendiri. Gitu ya. Sehingga apa? Kadang ketika kita melakukan ini terus-menerus, melakukan labeling negatif ini terus-menerus, akan menjadi terinternalisasi dalam diri kita. Kayak aku ini yang bodoh, kamu sih bodoh, kamu sih pengecundang, kamu sih malu-maluin. Ketika kita melakukan itu berulang-ulang, itu akan jadi terinternalisasi dan kita melakukan pembenaran bahwa seolah-olah label ini emang benar. Yang awal cuma labeling, jadi sebuah pembenaran bahwa nih, aku emang bodoh, aku emang pecundang, aku emang cuma bisa malu-maluin. Ketika kita melakukan itu, luka di psikologis kita akan makin dalam, ya. Dan juga luka apa lagi? Bisa dengan melemahkan harapan dan rasa percaya diri. Kita jadi kehilangan harapan karena berpikir kita nggak akan pernah bisa berhasil di masa depan. Kita akan selalu menghadapi kegagalan. Jadi ngapain dicoba? Ngapain ngelakuin itu lagi? Toh akan gagal. Kayak beberapa kayak ketika seorang gagal dalam hubungan relationship,
hubungan romantis dengan pasangannya, berulang kali gagal gitu ya, dia akan jadi pesimis. Ngapain punya hubungan lagi? Oh, nanti juga akan gagal lagi. Ini yang biasanya dialami orang-orang yang takut untuk menikah, nggak mau untuk mempunyai pasangan. Kenapa? Karena ada perasaan takut untuk gagal lagi. Ada perasaan bahwa nanti akan tidak berhasil. Nah, semakin kita mengizinkan diri tenggelam dalam perasaan ini, maka kita akan semakin tersakiti oleh diri kita sendiri sebenarnya. Ya, ini dua hal yang biasanya kita rasakan ketika kegagalan itu terus-terusan muncul dalam kehidupan kita. Nah, ada notes yang perlu kita perhatikan, bahwa menyimpan luka dalam diam akan membuat luka itu semakin membesar, jadi tidak terawat. Luka psikologis itu kayak kita ibaratkan sama kayak luka secara fisik ya. Kalau misalkan kita luka di tangan, nih. Kalau kita nggak merawat luka itu, akan semakin membesar lukanya. Mungkin luka itu akan jadi terinfeksi, masuk bakteri, bisa harus dirawat, bisa mungkin harus diamputasi. Kenapa? Karena kita tidak merawat luka ini. Luka psikologis pun sama. Kalau kita tidak merawat luka yang ada dalam diri kita, luka psikologis kita, maka luka ini akan terus-terusan ada dalam diri kita dan berefek terhadap berbagai aspek yang ada dalam diri kita. Jadi, ketika kita memiliki luka, baik itu fisik, baik itu secara psikologis, maka kita perlu untuk merawat luka itu agar sembuh. Ya. Nah, ketika kita sudah berbicara tentang gimana penyebab trauma, apa dampaknya, apa gejalanya, kita sudah memiliki gambaran bahwa ternyata pengalaman masa lalu itu bisa semengerikan itu kalau kita nggak selesaikan dengan baik. Ya, lalu sebenarnya gimana nih cara kita biar pulih, biar sembuh dari trauma, dari pengalaman tidak menyenangkan, dari kegagalan. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Ya. Nah, pertama yang kita perlu lakukan adalah melakukan penerimaan diri. Melakukan penerimaan diri. Nih, menerima diri sendiri itu menjadi langkah yang sangat penting untuk kita lakukan sebagai langkah awal kita sembuh dari masa lalu. Sama seperti luka fisik, luka psikologis itu hanya akan pulih, hanya akan sembuh saat kita punya keberanian untuk menerima, menghadapi, dan menyembuhkannya. Bukan berarti kayak kita menerima bahwa emang aku ini layak dilukai, bukan. Tapi kita menerima bahwa dulu bahwa kita pernah punya luka itu. Luka ini pernah ada dalam diri kita. Pernah menjadi bagian dalam hidup kita. Dan sudah berlalu. Nah, ketika kita tidak menerima diri kita, efeknya adalah selalu menyalahkan. Ya, jadi dengan melakukan penerimaan diri, memahami bahwa kita menerima nih, apa yang telah terjadi. Ini sangat penting. Menerima bahwa, oke, aku pernah punya pengalaman ini di masa lalu. Rasanya nggak nyaman. Rasanya nggak baik-baik aja rasanya. Kita terima bahwa kita pernah mengalami itu. Dan kita juga harus sadari bahwa, oke, pengalaman itu udah berlalu. Kadang yang jadi masalah dari masa lalu itu, kita tidak menyimpan masa lalu di tempat yang seharusnya, yaitu masa lalu. Harusnya itu kita nempatin masa lalu itu di masa lalu.
Tapi banyak dari kita yang justru masa lalu ini masih kita bawa-bawa sampai sekarang. Nah, kita nggak menerima itu dengan utuh. Ya. Nah, pengalaman di masa lalu, terutama di masa kecil, itu akan membuat sisi kepribadian kita, namanya itu inner child, anak kecil yang ada dalam diri kita. Nah, ketika kita ingin melakukan penerimaan diri, coba deh bilang gini ke dalam diri kita. Ke diri kita di masa lalu, coba bilang bahwa aku akan menemanimu. Aku akan menemanimu sekarang, kamu tidak akan lagi kesepian. Maafkan, karena aku pernah mengabaikanmu. Karena aku pernah mengecewakanmu. Karena aku pernah gak hadir untuk diri kamu. Dan aku pernah menyangkal perasaanmu. Sekarang aku hadir buat kamu. Sekarang aku hadir untukmu. Terima kasih sudah kuat selama ini. Terima kasih sudah berjuang selama ini. Aku yakin kamu pasti bisa. Lihat perjuangan kita. Lihat kekuatan kamu selama ini. Kita akan bisa melewati ini. Meskipun sekarang sedang tidak baik, tapi nanti ada saatnya, ada waktunya, kita akan baik-baik aja. Coba ketika kita mengalami peristiwa di masa lalu yang masih kita pendam, coba berikan kalimat itu ke dalam diri kita. Untuk kita bisa menerima bahwa kita ini manusia, gak selamanya hidup itu selalu membahagiakan. Tapi kita juga akan menghadapi peristiwa yang sangat tidak menyenangkan dalam hidup. Kalau kita nggak menerima itu, kalau kita selalu menyangkal itu, selalu menolak itu akan selalu ada dalam diri kita. Ya, jadi coba langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menerima bahwa peristiwa itu pernah ada dalam diri kita dan sudah berlalu. Ya, itu langkah pertama yang bisa kita lakukan. Nah, langkah yang kedua adalah coba untuk kita memaafkan. Maafkan diri sendiri karena pernah mengalami pengalaman traumatis itu, pernah mengalami kegagalan itu. Dan maafkan orang lain atau siapapun yang terlibat dalam peristiwa itu, yang terlibat di masa lalu itu. Mungkin akan terasa berat memaafkan orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Memaafkan orang yang telah mengganggu kondisi psikologis kita. Tapi justru akan lebih berat jika kita menanggung emosi itu sepanjang hidup. Jadi, memaafkan adalah langkah baik untuk kita lakukan agar kita lepas dari masa lalu itu. Memaafkan itu bukan untuk orang lain, bukan untuk dia yang telah menyakiti kita, bukan. Tapi memaafkan itu justru untuk diri kita, agar kita bisa merasa free, kita bisa merasa lebih nyaman. Nah, dengan memaafkan, kita akan bisa menjadi lebih free. Karena memaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, untuk perasaan kita sendiri. Nih, saat kita berpegang pada kepahitan dan kebencian terhadap masa lalu, saat kamu marah pada masa lalumu, kamu hanya akan melukai dirimu sendiri sebenarnya. Kalau kita hanya fokus pada kebencian itu, pada rasa tidak nyaman itu, kita hanya melukai diri kita sendiri. Tapi memaafkan bukan berarti bahwa kita membenarkan apa yang mereka lakukan pada kita. Memaafkan bukan berarti kita membenarkan kejadian itu. Tapi memaafkan itu, kamu tidak akan lagi menghukum dirimu, tidak akan lagi menjudge dirimu dengan kesedihan, dengan frustasi.
dengan rasa kecewa atas apa yang mereka lakukan. Jadi dengan memaafkan, kita akan memilih diri, akan memilih jalan untuk stop terhadap sedihnya, stop terhadap kecewanya, stop terhadap frustasi yang ditimbulkan oleh masa lalu itu. Itu tujuan dari memaafkan. Bukan membenarkan bahwa ya udah mereka lakuin itu ke aku, emang aku layak, bukan kayak gitu. Bukan membenarkan perilaku jelek mereka. Bukan membenarkan peristiwa itu. Gitu ya. Tapi untuk lepas, untuk diri kita melepaskan dari efek-efek negatif psikologis yang muncul dari pengalaman itu. Nah, selanjutnya adalah berulas asih. Permisi Kak Kavi. Oh iya, gimana? Maaf, sebenarnya kita waktunya udah jam 3 dan kita habis ini ada Q&A, jadi untuk yang selanjutnya Kak Kavi tolong dipercepat aja ya Kak. Oke, siap. Oke, terima kasih. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah berulas asih pada diri sendiri. Berulas asih itu artinya berhenti menyalahkan diri dan membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan mulai untuk mengapresiasi diri. Apresiasi diri kayak gimana? Kalau misalkan mungkin kamu lagi banyak masalah, lagi banyak merasa sendiri, lagi ngerasa kesepian, atau merasa lagi kayaknya masalah yang aku hadapi ini gak akan ada akhirnya deh. Iya, apapun yang kamu rasakan, aku tahu bahwa perasaan itu nyata dan ada. Perasaan ini benar-benar kita rasakan. Dan coba untuk berulas asih pada diri bahwa bilang nih kepada dalam diri kita, kamu hebat, sudah bertahan sejauh ini, dan sudah berproses selama ini. Kamu berharga. Terlepas dari masa lalu apapun yang telah ada. Dengan kita berulas asih, itu kayak kita, kalau kita misalkan bisa berulas asih pada orang lain, kalau orang lain lagi ada masalah, oh ya nggak apa-apa, istirahat aja dulu ya, nggak apa-apa kok, gagal mah wajar, merasa sedih nggak apa-apa, kecewa nggak apa-apa, kamu udah hebat loh, udah ngelakuin ini. Kadang kita bisa nih ngelakuin itu ke orang lain, tapi kenapa kepada diri sendiri itu nggak bisa? Jadi belajar untuk berulas asih kepada diri sendiri seperti kita berulas asih pada orang lain. Nah, selanjutnya adalah self-care. Coba untuk merawat diri. Kayak batasi media sosial. Di situasi pandemi kayak gini gitu ya, dan kita harus berhadapan pada gadget terus-menerus, kadang itu bisa menjadi sumber stresor sebenarnya media sosial. Jadi coba untuk batasi media sosial. Uninstall aplikasi yang tidak penting-penting banget gitu ya. Kalau di grup WA, kamu boleh untuk nge-hide, untuk mute grup atau orang yang memang kayaknya akan jadi toksik buat diri aku. Kamu punya hak untuk itu. Artinya kamu memberikan batasan agar kamu bisa selalu merasa aman. Melakukan hobi yang menyenangkan, menonton film atau series kesukaan, berolahraga, makan makanan yang sehat, dan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini sangat penting. Dan mengubah cara pikir kita. Pahami bahwa everything happens for a reason. Segala hal yang terjadi ini punya alasannya. Hadir dengan sejuta alasan. Apa yang terjadi di luar keinginan kita, rasanya mungkin kecewa, pasti kecewa. Dan bisa buat kita jadi nyerah atas kegagalan itu. Padahal bisa jadi apa yang terjadi sebenarnya adalah jalan yang terbaik untuk kita saat ini. Gitu ya. Jadi coba untuk berpikir bahwa kegagalan itu punya pesan loh. Punya pesan bahwa aku bisa belajar dari sini. Ya. Ada hal yang bisa aku pelajari dari kegagalan ini. Jadinya kita akan melihat kegagalan sebuah kesempatan kita untuk belajar. Bukan sebagai tembok besar yang menghambat jalan kita. Ya. Dan terakhir adalah coba untuk cari bantuan profesional. Ketika teman-teman sudah melakukan tips tadi, tapi merasa bahwa trauma ini masih mengganggu diri kita,
jangan takut, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional kayak psikolog atau psikiater yang memiliki kompetensi untuk membantu teman-teman dalam mencari bantuan profesional. Kenapa sih harus profesional? Kenapa nggak ke teman aja? Ibaratnya gini, kalau kita lagi luka, tangan kita luka cukup dalam, tangan kita luka, mungkin bisa cuma dengan kasih Hansaplast gitu, kasih betadine, Hansaplast sudah selesai. Tapi kalau lukanya ternyata dalam banget, mungkin perlu dibersihin, perlu dioperasi, perlu untuk ada perlakuan medis lainnya, maka kita harus datang ke dokter dong, nggak bisa ngelakuin itu sendiri. Nah, kondisi psikologis pun sama. Ada kalau misalkan masalah kita emang terasa berat, trauma yang kita miliki terasa sangat berat, jangan ragu untuk datang dan minta bantuan ke profesional, psikolog atau psikiater. Baik, itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih Kak Kavi atas penyampaian materi yang sangat luar biasanya. Selanjutnya kita bakal ke sesi tanya jawab karena teman-teman tadi sudah mendengarkan materi dari Kak Kavi, mungkin masih banyak kebingungan-kebingungan lainnya. Jadi kita bakal ke pertanyaan pertama. Oke, untuk pertanyaan pertama itu ada dari Budi Rahman. Beliau bertanya, apa sih Kak bedanya sekedar pengalaman buruk dengan sesuatu yang bersifat traumatik? Dalam sesi tanya jawab ini kita akan dalam satu pertanyaan kita satu jawaban dan dilanjutkan seperti itu. Oke, Jadi baik. pertanyaannya nggak ditampung dulu Kak. Oke, pertanyaan tadi apa bedanya pengalaman buruk doang sama yang bersifatnya traumatik gitu Kak. Oke. Nah, pengalaman buruk biasa dengan pengalaman traumatik itu jelas beda, gitu ya. Pengalaman buruk biasa itu sering banget kita alami. Tapi yang namanya pengalaman traumatik, yang pengalaman yang menimbulkan trauma, itu beda. Tadi saya sampaikan di awal sempat sampaikan bahwa trauma ini adalah ketika kita dihadapkan pada kondisi yang sangat-sangat tertekan sekali, sampai menimbulkan kondisi psikologis terganggu. Dan sampai saat ini peristiwa itu masih menghantui kita dan mengganggu fungsi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita ditanya pengalaman tidak menyenangkan, banyak pengalaman tidak menyenangkan. Tapi kalau kita ditanya pengalaman traumatis, pasti kita akan menuju pada satu peristiwa, satu kejadian yang itu benar-benar sangat menghantui kondisi kita. Gitu, perbedaannya kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Kavi. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Ini ada dari teman kita, Ade Sofian Hadi. Untuk pertanyaan pertamanya, bagaimana tips menghilangkan ambil hati atau terlalu sedih atau kayaknya baperan ya ketika kita dikalahkan dalam bidang akademik oleh teman-teman kita, Pak? Oke. Bagi orang yang memiliki ambisius tinggi gitu ya, dalam hal segi pendidikan akademik, memang akan jadi sangat tergebu-gebu untuk menjadi selalu yang terbaik gitu ya. Dan ketika ada saja orang yang ngalahin kita, itu jadi ngerasanya nggak kayak tersiksa gitu ya, sangat kecewa. Waduh, kok bisa sih aku disalib gitu ya rankingnya, kok bisa sih aku nilainya lebih rendah dari dia. Nah, ini adalah hal wajar yang banyak juga dirasakan oleh orang-orang yang memang memiliki passion untuk berprestasi secara akademik. Tapi yang coba kita pahami itu gini, bahwa kalau kita hanya berfokus pada hasil, itu akan sangat sering kita akan merasa kecewa. Karena kadang hasil
itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kayak tadi, hasil ujian kita, hasil ranking kita ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Tapi kita coba untuk fokus pada prosesnya sebenarnya. Bahwa apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita alami, apa yang telah kita perjuangkan ini udah maksimal. Terlepas nanti hasilnya ternyata orang lain lebih baik dari kita, itu bukan tanda bahwa kita lebih buruk dari orang lain dong. Bukan tanda bahwa kita lebih jelek dari orang lain dong. Enggak. Cuma mungkin orang lain punya kesempatan lain untuk lebih berprestasi. Jadi dari situ harusnya kita lebih termotivasi untuk berkaca, oke, kemarin apa nih yang kurang dari aku? Oh, mungkin kemarin sempat sakit aku tuh, jadinya belajarnya nggak maksimal. Oh, mungkin kemarin aku ada lagi gak enak nih pikirannya, jadi susah untuk konsentrasi. Akhirnya ujiannya jelek, ini jelek. Jadi kalau kita bisa memahami bahwa, oke, aku kemarin kayak gini karena ada alasannya, bukan jadi menyalahkan diri, gitu ya. Coba untuk berpikirnya seperti itu. Gitu. Tadi siapa yang bertanya, Mbak? Tadi dari Budi Rahman, Kak. Nah, itu Budi Rahman ya yang bisa Budi Rahman lakukan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok untuk jadi ranking 2, ranking 3. Nggak harus selalu di atas, nggak apa-apa. Kadang hidup memang seperti itu. Justru kalau kita nggak ngerasain di bawah, kita nggak akan bisa berjuang lebih-lebih lagi. Oke, terima kasih Kak Kavi dari jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gini Kak, kalau kita punya trauma yang sangat buruk terhadap masa lalu kita, itu bisa nggak sih menyebabkan gangguan kepribadian pada diri kita? Nah, kalau iya, gimana sih kita bisa overcome it atau gimana kita bisa berdamai dengan masa lalu itu dan trauma itu? Oke, di sini lagi azan ya. Saya azan dulu. Oke teman-teman, karena di tempat Kak Kavi lagi azan, kita break dulu sebentar, mungkin untuk 2
Teman-teman, saya informasikan untuk sabar menunggu karena kakaknya terputus dengan jaringan kita. Jadi akan kembali dalam beberapa saat ya. Oke, halo. Halo, Oke, sorry mungkin bisa tadi dilanjutkan. kayaknya trouble. Iya, iya. Tadi apa pertanyaannya tuh? Pertanyaannya tadi adalah apakah bisa sebuah trauma itu nge-guide seseorang untuk memiliki penyakit mental tertentu, Kak? Dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, ketika kita memiliki traumatik gitu ya, di masa lalu yang itu belum kita selesaikan, dan itu sangat berefek pada kita, akan sangat tidak menutup kemungkinan kita akan menimbulkan yang namanya gangguan kepribadian. Kayak misalkan paranoid, kita kayak takut, ada perasaan dalam diri kita kayak kita dihantui, kita merasa terancam oleh sesuatu, padahal itu nggak tahu apa. Ketika sudah mengalami gangguan, maka itu sudah ranahnya profesional. Harus mencari bantuan secara profesional secara langsung, karena nggak bisa untuk diatasi hanya dengan melakukan tips yang tadi saya sampaikan. Terus misalkan kita jadi punya gangguan kepribadian cemas menghindar. Setiap kita menghadapi sesuatu dan kita ngerasa cemas, kita milih menghindar. Ketika kita dihadapkan pada suatu stresor, kita menghindar. Selalu seperti itu. Kita jadi nggak berani untuk menghadapi itu. Nah, ketika sudah ada gejala-gejala seperti itu, atau gangguan lain yang kita merasa, ini aku berat nih, gak bisa aku selesaiin, maka sudah waktunya teman-teman untuk melakukan konseling dengan profesional, gitu ya. Jadi kalau misalkan trauma ini sudah menyangkut ke gangguan, kalau yang namanya gangguan itu sudah saatnya untuk disembuhkan oleh profesional, gitu ya. Karena kalau kita udah gangguan, kita harus mencari bantuan. Karena itu biasanya kita sudah tidak bisa menghandle itu sendiri, kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Kavi. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini teman-temannya antusias sekali ya, banyak banget pertanyaan Banyak yang banget masuk. ya pertanyaannya, Banyak luar banget ini biasa. Kak. Oke, mungkin yang ini ya. Hmm. Oke, ini
pertanyaannya banyak yang diulang sebenarnya. Di sini banyak yang merasa nggak percaya diri itu, Kak. Ngerasa kayaknya tampil di depan umum tuh jadi kayak sesuatu yang sangat menakutkan untuk mereka. Nah, di sini banyak, teman-teman kita yang nanya, "Gimana sih biar aku bisa jadi lebih percaya diri tampil di depan umum? Gimana caranya biar aku nggak takut salah untuk, tampil di depan umum?" Karena sejatinya salah itu wajar gitu. Mungkin Kak Kaffi bisa menjawab. Pertanyaan yang menarik dan saya kira banyak banget yang pernah mengalami ini. Bahkan saya sendiri pun pernah mengalami itu di masa lalu gitu ya. Kayak mau ditampil di depan umum tuh kayak, duh, nanti kalau aku tampil orang mikir apa nih? Kayaknya aku bakal gagal deh. Kalau orang lain nanya terus aku nggak bisa jawab gimana ya? Kayaknya aku bakal dilihatnya, kok gitu sih sama orang lain? Ada perasaan, ada pikiran-pikiran yang menghantui kita ketika kita ingin tampil di depan umum. Dan biasanya yang kita pikirkan adalah respon orang lain. Kita memikirkan nanti respon orang lain ke kita akan kayak gimana, gitu ya. Jadinya kita nggak fokus sama diri nih. Kita fokus pada orang nanti akan menilai kita kayak gimana. Orang nanti akan menjudge kita kayak gimana. Kayaknya orang bakalan menjudge buruk deh ke aku. Kalau misalkan aku tampilnya kayak gini. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak fokus sama materi yang akan kita sampaikan. Kita nggak tenang nih. Kita jadinya buyar aja gitu. Dan akhirnya presentasinya pun jadi nggak benar. Lalu gimana sebenarnya cara untuk kita menghadapi itu? Satu hal yang sebenarnya ini perlu sesi panjang gitu, tapi kuncinya ada di satu hal. Ada prinsip namanya prinsip stoikisme. Prinsip ini bilang bahwa yang bisa kita kendaliin adalah pikiran dan perilaku kita. Di luar itu, kita nggak bisa kendaliin. Orang lain, pikiran orang lain, apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain perbuat, respon orang lain ke kita, itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa kendaliin itu. Kalau kita berusaha untuk kendaliin itu, kita akan kecewa. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah bisa kendaliin itu. Maka kita fokus pada diri kita. Yang bisa kita kendaliin apa nih? Pas ketika kita mau presentasi, ketika saya dulu mau presentasi, yang bisa saya kendaliin apa nih? Diri saya. Cara aku presentasi, cara aku memahami materi, cara aku menyampaikan, itu yang harus aku kuasai. Orang lain mau ngomong apa, orang lain mau bertanya apa, orang lain mau berpikir apa, terserah mereka. Nah, kita nggak bisa kontrol mereka untuk merespon, oh kamu bagus presentasinya, oh kamu hebat. Kita nggak bisa berharap orang lain seperti itu. Ya. Respon orang lain, terserah mereka. Kita fokus pada diri kita. Kalau kita fokus pada apa yang kita bisa lakukan, hasilnya akan positif. Daripada kita udah nyiapin materi lama-lama, malamnya tuh udah belajar nih, terus pas tampil kita mikir orang lain gimana ya, jadi cemas nih, buyar aja. Ini usaha kita gagal. Terus yang kita lakukan apa? Nyalahin diri. Padahal kita udah berusaha loh. Kayak gitu ya. Jadi ketika mau kita presentasi, fokus sama diri kita. Jangan fokus pada hal yang nggak bisa kita kendaliin kayak orang. Gitu. Oke, menarik sekali tuh. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayaknya, aduh takut banget deh tampil di depan umum, baiknya kalian lebih banyak lagi untuk fokus ke diri kalian, oke? Baiklah kita ke satu pertanyaan, mungkin pertanyaan selanjutnya. Di sini ada kasus Kak, dari Michelle. Dia bilang temennya tuh punya gangguan psikologis telepobia gitu. Jadi kalau nerima telepon atau voice note tuh rasanya tuh takut dan trauma banget ya Kak. Nah, Michelle ini sebagai temennya, gimana sih Kak gitu, biar aku bisa nge-treat temen aku ini gitu, biar dia sedikit demi sedikit mau untuk, melangkah keluar dari permasalahan dan trauma yang dia punya. Oke, terima kasih Michelle atas pertanyaannya. Menarik ketika seorang memiliki telepobia gitu ya.
Ini juga banyak di beberapa kali saya temukan gitu ya. Apalagi di masa pandemi di mana kita harus selalu melihat gadget gitu ya. Nah, begini, ketika dia memiliki permasalahan itu, artinya ada latar belakang kisah yang menyertainya. Sampai dia akhirnya takut untuk mengangkat telepon, voice note dari orang lain gitu ya. Pasti ada latar belakang masalahnya. Dan bagi sebagian orang, mungkin tidak akan mudah untuk dia mau cerita terkait masalahnya itu. Ya. Pasti mungkin bagi dia berat. Bagi kita mungkin kayak, apaan sih, angkat telepon aja kan gampang gitu. Dengerin voice note tinggal pencet kan bisa dengerin. Bagi kita kayak gampang gitu ya. Tapi bagi dia yang mengalami, itu pasti susah. Gitu ya. Nah, apa sebenarnya yang bisa Michelle lakuin? Gini, yang bisa kita lakukan, ini bukan cuma buat Michelle, tapi buat teman-teman yang lain. Ketika teman kita memiliki masalah, memiliki problem, dan ada kita di situ, yang bisa kita lakukan adalah coba untuk jadi pendengar yang baik. Dengarin aja. Teman kita mau cerita, mau curhat, kita mendengarkan. Satu kuncinya, tanpa memberikan judgment, tanpa memberikan penilaian. Maksudnya kayak gini, teman kita cerita, kamu mah kurang bersyukur, kamu mah kayaknya ibadahnya kurang nih, kamu mah gitu aja sedih. Itu adalah judgment yang kita berikan, dan itu nggak boleh. Jadi ketika teman kita cerita, kita dengarkan baik-baik. Kita kasih empati bahwa apa yang dia alami berat. Meskipun cara kita, masa gitu aja berat sih. Tapi kita pahami bahwa dia menghadapi situasi yang berat. Ya. Dan kalau teman Michelle ini sudah ngerasa sangat terganggu secara kehidupan sehari-harinya, Michelle boleh rujuk temannya untuk melakukan konseling secara resmi dengan profesional. Kalau misalkan dengan cerita aja nggak cukup gitu. Tapi ada masalah-masalah di mana ketika teman kita cerita ke kita, terus kita mendengarkan, kita kasih empati, dia ngerasa lega loh. Cuma dengan cerita doang. Jadi kadang bagi orang, dengan dia cerita itu sudah kayak beban tuh lepas. Meskipun masalahnya nggak selesai. Tapi dengan cerita kadang, oh ya aku ngerasa lebih lega nih udah cerita. Banyak orang kayak gitu. Jadi coba be kind pada orang lain ketika dia cerita. Kita memahami masalahnya versi dia. Karena kalau kita memahami masalah versi kita ngerasa, masa gitu aja masalah sih? Gitu, akan ada penilaian. Jadi pahami masalah dia dengan versi dia. Jadi pendengar yang baik tanpa menjudge. Karena bagi sebagian orang, untuk cerita aja itu susah banget. Dan ketika dia sudah cerita, ada perasaan lega di situ. Jadi sebagai teman, coba untuk jadi teman yang bisa mendengarkan dengan baik. Dan kalau misalkan dirasa butuh penanganan profesional, jangan ragu untuk ajak temannya, sarankan temannya untuk konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Itu Michelle. Oke Kak, gimana? Ini kan kalau ini tadi kita mendengarkan nih, menyambungkan antara pertanyaan Michelle dengan pertanyaan teman-teman peserta lain di sini. Gimana kalau orang itu tuh sangat tertutup Kak? Maksudnya dia tuh nggak punya keberanian untuk mengungkapkan apa yang dia rasa kepada orang lain gitu. Oke, gini, benar banget apa yang disampaikan Mbak Anissa, bahwa menceritakan permasalahan itu gak mudah. Apalagi bagi orang yang memang punya kecenderungan kepribadian introvert misalkan ya, gak mudah percaya sama orang lain dan lain sebagainya. Kita nggak harus nuntut dia untuk langsung cerita, intinya nggak harus. Ya. Tapi ketika dia perlu bantuan atau punya masalah, kita selalu ada buat dia. Itu adalah satu hal penting. Jadi nggak harus, ayo dong kamu cerita masalahmu apa, nggak harus kayak gitu. Ya. Biarkan dia cerita,
di waktunya sendiri. Karena dia untuk ceria itu butuh ngumpulin dulu tenaga, ngumpulin dulu kesiapan, gitu ya. Jadi ketika kita ngobrol sama teman kita, nggak harus langsung aja, kamu tuh punya masalah apa, coba cerita. Nggak harus kayak gitu ya. Tapi coba untuk selalu ada buat dia kapanpun saat dia butuh, itu juga udah cukup. Kalau dia udah ngerasa nyaman, ngerasa aman, suatu hari, suatu saat dia pasti bakal cerita. Gitu. Oke, itu ya Michelle dan teman-teman lainnya yang ngerasa kalau dirinya tuh sangat tertutup sampai nggak bisa ngekspresiin dirinya sendiri. Oke, kalau dari tadi itu kayaknya udah tentang trauma-trauma yang lebih ke bersifat individual. Sekarang kita bakal masuk ke pertanyaan yang cinta-cintaan nih. Nah, dari Umi Nuryati, perwakilan dari Universitas Muhammadiyah dari UMP. Izin bertanya Kak, apa tandanya kalau kita sudah terjebak dalam sebuah toxic relationship? Dan apabila kita sudah terjebak, bagaimana sih cara kita buat keluar dari hubungan tersebut? Oke, ini banyak banget orang ngalamin ya. Saya sering ngibaratin gini, orang yang terjebak dalam hubungan toxic relationship kayak seseorang yang terjebak dalam sebuah kotak, sebuah kardus itu. Dia tahu kardus ini udah kotor, udah berlubang, udah banjir, udah banyak kecoaknya, udah bikin gak nyaman aja si kotak ini. Dia tahu gak nyaman kotak ini, cuma dia kayak susah aja gitu buat keluar dari kotak ini, kayak terjebak akhirnya. Ada beberapa hal yang membuat orang ini, individu ini seperti ini. Pertama, karena dia takut ditinggalkan, takut merasa kesepian, takut gak ada lagi yang bisa menyayangi dia, takut gak akan ada yang bisa nerima dia selain pasangan ini, dan ketakutan di luar dirinya. Artinya apa? Mungkin di pengalaman sebelumnya dia memiliki pengalaman ditinggalkan, menyaksikan bisa jadi orang tuanya bertengkar, bercerai, sehingga pada kehidupan dia sangat takut untuk mengakhiri hubungan. Padahal dia tahu bahwa hubungan ini udah toksik. Toksik itu gini, ketika kita merasa tidak menjadi diri kita dalam hubungan itu. Kita melakukan sesuatu gimana dia ngeposesifin aku menurut aja. Aku ngelakuin apapun demi dia. Padahal dalam diri kita nggak nyaman. Ada perasaan nggak nyaman ketika kita menjalani hubungan itu. Ini jadi salah satu tanda bahwa ini udah jadi toksik hubungan ini. Ya. Dan bagi orang, ketika sudah tahu bahwa hubungan ini sudah nggak nyaman buat saya, sudah merugikan itu artinya merugikan secara finansial, merugikan secara fisik, merugikan secara psikis. Dan satu artinya gini, kalau tiap jajan apa namanya, hangout itu, aku terus yang bayarin. Gak mau tuh dia bayarin. Akhirnya dia ngerugi terus rasanya gitu ya. Secara fisik, aku udah diperlakukan dengan kasar, dipukul, ditampar. Aku udah ngerasain kekerasan secara fisik. Aku juga udah ngerasain kekerasan secara psikis. Aku dihina, aku dibandingkan dengan perempuan lain secara fisik. Aku bahkan diselingkuhin. Tapi aku masih gak mau lepas dari dia. Aku masih bisa nerima dia untuk kembali. Artinya ada yang salah sama diri kita. Kita udah tahu bahwa hubungan ini udah gak baik sama kita. Tapi kenapa kita gak mau lepas dari itu? Ini yang perlu kita cari tahu. Ya, apakah jangan sampai gini ya, jangan sampai
Nih, biasanya ketika toksik, dan bagi orang, apalagi individu yang ngerasa itu toksik, tanda lainnya biasanya dia sering minta maaf meskipun dia nggak salah. Tujuan dia minta maaf bukan untuk mengakui kesalahan, tapi agar dia tidak ditinggalkan. Ini sering banget terjadi. Dia sering, ya aku minta maaf, aku minta udah kayak gini, aku minta udah kayak gini. Padahal dia ngerasa itu mungkin bukan salah dia. Tapi dia minta maaf agar apa? Agar dia nggak ninggalin aku. Ini udah jadi toxic. Ya, kalau teman-teman udah di situasi relationship yang kayak gini, coba untuk tanya ke dalam diri. Ini aku maunya kayak gimana? Aku sebenarnya nyaman gak sih dengan hubungan kayak gini? Ya, jangan sampai kita berpikir bahwa gak ada orang yang lebih baik dari dia. Pasti banyak. Kalau kotak, di luar kotak tuh masih banyak kotak-kotak yang lebih nyaman. Cuma kita nggak mau keluar aja gitu. Kayak kita di rumah. Kita percaya di rumah ini tuh kayaknya di luar ini nggak akan ada rumah lagi deh. Padahal kalau kita buka pintu terus kita lihat keluar, oh ternyata banyak rumah tuh gitu. Kita cuma takut untuk buka pintunya, dan kita ngelangkah keluar tuh kayak takut. Jadi coba untuk lebih memprioritaskan kebahagiaan kita daripada membahagiakan pasangan kita. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Kavi atas semua jawabannya. Nah, pertanyaan ini tadi adalah sekaligus pertanyaan terakhir kita pada hari ini. Cukup panjang juga kita ngobrol karena teman-teman juga antusias banget, jadi pertanyaannya banyak banget. Mungkin buat teman-teman yang pertanyaannya belum bisa dijawab pada hari ini, kita akan adakan sesi-sesi selanjutnya lagi yang mungkin akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Jadi boleh ditampung dulu pertanyaannya atau dan kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Maka sebelum menuju ke agenda berikutnya, saya akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu trauma adalah sesuatu yang sudah melekat pada diri kita sebagai seorang individu. Ketika Anda sudah merasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri, baik secara emosional, psikologis, dan fisik kita, maka ini merupakan sinyal bahwasanya kita harus mulai mengecilkan langkah kita kembali, menyadari atas apa yang sudah kita lalui, dan melihat semua dengan pandangan yang lebih luas. Dalam kasus ini sangat tidak apa untuk mencari bantuan profesional ketika kita menghadapi sesuatu yang sangat besar ibaratnya ya, yang kita tidak bisa bayangkan rasa sakitnya itu. Nah, dalam mengatasi trauma ini kita tidak harus cepat teman-teman, jadi kita harus semua orang mempunyai temponya masing-masing. Jadi ketika kita berjalan mungkin merangkak atau langkah demi langkah yang kita ambil itu sangat kecil, maka tidak apa-apa karena kita adalah manusia. Kemudian kita harus menjadikan ini reminder yang paling utama kita pada hari ini. Tadi Kak Kavi bilang bahwasanya emosi yang dipendam itu tidak akan pernah sembuh dengan sendirinya. Gitu. Malah emosi yang terus-terusan dipendam akan menumpuk sehingga merujuk kepada sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang besar yang merugikan diri kita maupun banyak orang. Oke, jadi saya di sini mengajak teman-teman untuk bersama-sama. Nggak apa-apa kalau sebenarnya kita sedang dalam keadaan tidak apa-apa. Jika kita nggak berani mengambil langkah, maka kita tidak akan pernah menyembuhkan luka. Oke, sekian dari sesi webinar kita. Selanjutnya kita akan memasuki agenda berikutnya. Agenda berikutnya itu adalah penyerahan thanks remark kepada Kak Kavi. Kita punya sedikit hadiah nih dari tim ILT. Wah, terima kasih. Oke.
Oke, kita akan mengadakan sesi foto ya, Kak. Jadi Oke. Oke, sudah. Oke, ini penyerahan thanks remark-nya udah. Selanjutnya kita masuk ke photo session bersama dengan teman-teman yang ada di sini, bersama Kak Kavi juga. Dimohon untuk semua teman-teman kalau bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu, biar kita bisa punya kenang-kenangan sama Kak Kavinya. Yuk, diaktifin yuk. Kita tunggu 30 detik ya. Sudah siap ya semuanya? Ini ada 5 slide. Jadi untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide yang keempat. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai? Sudah? Nah, kalau sudah, kami segenap panitia dan juga teman-teman peserta di sini mengucapkan sangat banyak terima kasih kepada Kak Kavi yang sudah meluangkan waktunya, mau berbagi ilmunya kepada kita semua, yang insya Allah akan menjadi berkah Ramadan Amin. juga ya, Kak. Jadi, amin. Oke. Terima kasih untuk Kak Kavi. Kalau mau meninggalkan ruangan Zoom, Oke. Terima dipersilakan, kasih Kak. juga ya Mbak Anissa, teman-teman panitia Edu Talk. Terima kasih udah mengundang saya. Mudah-mudahan kita silaturahmi di lain kesempatan ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Saya izin live ya. Iya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Untuk teman-teman peserta jangan keluar dulu ya. Oke, karena kita punya pengumuman campaign. Oke, mungkin boleh di-share screen. Nah, kita bakal punya campaign nih, guys. Oke, saya akan bacakan guideline campaign-nya, How to Deal with Your Trauma and Failure. Campaigner dipersilakan untuk mengikuti guideline yang sudah diberikan. Pertama, terdapat 6 konten campaign dalam bentuk PNG yang di-upload 1 kali sehari di Instagram Story-mu. Jangan lupa tag Edu Leader Talk ya. Terus yang kedua, campaign akan diunggah serentak melalui Instagram Story dimulai pada Senin 10 Mei 2021 pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga 17 Mei 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan libur Lebaran Idul Fitri, upload campaign pada tanggal 13 sampai 14 Mei dialihkan pada tanggal 15 sampai 17 Mei 2021. Terus yang ketiga, setelah diunggah, harap seluruh Instastory dimasukkan ke dalam highlight yang diberi judul ELT Campaign. Yang keempat, bagi peserta yang tinggal di zona waktu Indonesia bagian tengah dan waktu Indonesia bagian timur, harap menyesuaikan dengan zona waktu Indonesia bagian barat. Mohon untuk tidak memprivate akun Instagram dan menghapus campaign dari akun Instagrammu sampai pengumuman diberikan. Lalu, pengumuman 3 peserta terpilih akan mendapatkan reward yang akan diumumkan melalui akun Instagram Edu Leaders Talk paling lambat pada Kamis 29 Mei 2021.
ralat, maksud saya Kamis 20 Mei 2021. Nah, selamat mengerjakan untuk yang berminat untuk mengikuti campaign ini. Oke, karena kita sudah sampai penghujung acara, mungkin teman-teman juga sudah mengisi link feedback yang ada pada chat. Nah, dengan ini webinar kita pada hari ini akan kami tutup. Kami ucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada peserta yang sudah sangat antusias untuk mengikuti seluruh rangkaian yang kita adakan pada hari ini. Walaupun puasa, ini udah sore juga, mungkin yang di waktu Indonesia bagian timur dan tengah juga udah lebih sore. Kayaknya kita tutup aja. Sekian dari saya dan panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.